Newton. Ya, dialah penemu dari hukum Newton. Saat beranjak remaja, Newton mulai memperlihatkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Pada masa itu, Newton mulai mendapat kepercayaan dari ibunya untuk mengolah harta keluarganya seperti menggembalakan ternak. Lucunya, bukannya dikembalakan, ternak-ternak yang dimilikinya dan harusnya dijaga malah ditinggalkan. Newton itu lebih memilih untuk bersandar di pohon sambil membaca buku-bukunya. Nah, dengan kenyataan yang seperti ini, ibu Newton memutuskan untuk menyekolahkan Newton. Well, keputusan yang tepat dan bijaksana, bukan? Peradaban manusia senantiasa mengalami perkembangan. Muncullah Copernicus mengguncang dunia melalui pernyataan bahwa planet-planet mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Kepler kemudian menyempurnakan temuan Copernicus dengan menyatakan bahwa planet-planet tersebut memiliki orbit. Kepler menunjukkan bahwa planet-planet tersebut bergerak. Pertanyaan yang muncul orang-orang, mengapa planet bergerak? Mengapa planet mengelilingi matahari? Nah, siapa sangka pertanyaan tersebut akhirnya terjawab oleh peristiwa jatuhnya apel ke tanah dari pohonnya. Newtonlah yang menyadari hal itu. Newton menyadari apapun gerakan yang terjadi, entah itu bulan atau yang mengitari bumi atau apel yang jatuh dari pohon, pastilah disebabkan oleh sesuatu yang sama. Jawaban ini dijelaskan dalam salah satu buku yang mengubah dunia, yaitu Principia, karangan Newton. Newton menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan yang dinamainya dengan istilah gravitasi. Gravitasi selalu menarik sesuatu untuk mendekati pusatnya. Hal inilah yang mengakibatkan apel jatuh ke tanah dan bulan selalu mengitari bumi. Selain membahas gravitasi, Principia juga menjelaskan beberapa hal yang kini kita kenal dengan istilah hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dalam hal ini ada dua peristiwa yang harus kita pahami bersama. Pertama, sebuah benda akan tetap diam. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang penumpang yang berada dalam sebuah kendaraan, tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda akan diam. Saat mobil melaju, maka penumpang akan mempertahankan posisi diamnya yang berada di belakang. Makanya, tubuh penumpang tersebut ia akan terdorong ke belakang sebagai bukti mempertahankan posisi awal diam. Atau benda akan bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya, apabila seseorang sedang mengendarai sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan konstan, bergerak lurus beraturan, jika tiba-tiba direm, gaya diperlambat, maka orang akan terdorong ke depan mempertahankan posisi diamnya, yaitu bergerak lurus beraturan. Dua peristiwa tersebut membuktikan bahwa sebuah benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja atau besar resultan gaya sama dengan 0. Hukum 1 Newton disebut juga dengan inersia, artinya kecenderungan sebuah benda akan mempertahankan posisi diamnya. Dan rumusan yang diperoleh adalah sigma F sama dengan 0, besar resultan gaya sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan berbanding lurus dengan gaya, namun berbanding terbalik dengan massa. Diperoleh rumus A sama dengan sigma F per M. A adalah acceleration, artinya percepatan. F itu adalah force, artinya gaya. M adalah massa. Apabila kita mencari besar resultan gaya, maka massa dikali percepatan. Sigma F sama dengan M kali A. Pernyataan 1. Percepatan berbanding lurus dengan gaya. Kita ambil contoh, ada dua buah benda yang memiliki massa sama besar, yaitu 5 kg. Masing-masing diberikan gaya yang berbeda. Benda pertama diberikan gaya sebesar 100 Newton. Benda kedua sebesar 200 Newton. Berapakah besar percepatan kedua benda tersebut? Nah, masuk ke rumus A sama dengan F per M.
A sama dengan besar gaya 100 Newton dibagi massa 5 kg sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Benda kedua, rumusnya sama. A sama dengan sigma F per M. A sama dengan 200 Newton gaya dibagi massa 5 kg sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. Hasil benda satu dan benda kedua, benda manakah yang memiliki percepatan paling besar? Ya, jawabannya benda kedua. Berarti kesimpulannya, semakin besar gaya, maka percepatan akan semakin besar. Hal ini membuktikan hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan berbanding lurus dengan gaya. Pernyataan 2. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Kita ambil contoh, ada dua buah benda yang memiliki massa berbeda. Benda 1, benda A, massa 2 kg, benda B, massa 4 kg. Diberikan gaya yang sama besar, yaitu sebesar 200 Newton. Berapakah besar percepatan kedua benda tersebut? Rumusnya sama, mencari percepatan berarti A sama dengan sigma F per M. Kita mencari benda 1. A sama dengan gaya 200 Newton dibagi massa 2 kg sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Benda kedua, A sama dengan sigma F per M sama dengan 200 Newton dibagi 4 kg massanya sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Manakah yang paling besar? Ya, benda A memiliki percepatan yang paling besar. Berarti kesimpulannya, semakin besar massa atau semakin massa besar, maka percepatan semakin kecil. Semakin kecil massa, maka percepatan semakin besar. Hal ini membuktikan pernyataan hukum 2 Newton, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Yang terakhir, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, apabila benda A memberikan gaya sebesar F terhadap benda B, maka sama dengan benda B memberikan gaya sebesar F terhadap benda A, namun arahnya berlawanan. Dengan demikian, dapat ditulis rumus dari hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Berikut ini adalah contoh hukum 3 Newton yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, seseorang yang hendak memanah menggunakan alat busur. Saat tali busur ditarik ke arah belakang, maka besar gaya menarik itu sama dengan gaya terdorongnya panah ke arah depan. Yang kedua, seorang yang hendak berenang. Saat kaki didorong ke arah belakang, maka besar gaya dorong ke belakang itu sama dengan besar gaya dorong badan ke arah depan. Yang ketiga, seorang yang sedang bermain bola basket. Saat bola dipantulkan ke arah bawah oleh tangan, maka besar gaya pantul ke bawah sama dengan besar gaya pantul ke arah atas. Nah, cukup mudah sekali bukan untuk memahami hukum 3 Newton ini. Dan tanpa kita sadari, sebetulnya masih banyak aktivitas lainnya yang berkaitan dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke adik-adik, ayo kita kerjakan soal-soal berikut.